Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa farajah Allah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Jadid Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini, juga seluruh anggota Dewan Pengasuh yang kami hormati, pengurus kepala pesantren dan seluruh pengurus jajaran pengurus pesantren, putra maupun putri, bapak-bapak dosen, bapak-bapak ibu-ibu dosen, juga bapak ibu guru, serta teman-teman santri, putra maupun putri yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini kita bisa masih berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan agenda rutin kita yang sudah kita tetapkan sejak jauh-jauh hari, yaitu peringatan haul dan harlah Pondok Pesantren Jadid ini. Ini dalam rangka syukur kita, selain syukur atas tetap berdirinya eksisnya pesantren ini, syukur kepada jasa-jasa para muassis dan para masyayikh. Lebih-lebih kita masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah, sekalipun kita melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan keprihatinan, bukan hanya keprihatinan kita pesantren, tapi nasional bahkan global. Saya kira dalam keadaan seperti ini tentunya kita lebih memperkuat keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini pas momennya pelaksanaan peringatan ini dan doa ini pada tanggal 27 Rajab, ya, terjadinya Isra Mi'raj, yang itu merupakan saat itu, tahun-tahun itu adalah disebut tahun keprihatinan atau amul huzni. Jadi kita ini memang sekarang sedang prihatin. Maka dalam keadaan keprihatinan itu kita perlu memperkuat sambungan kita kepada Allah, keyakinan dan tawakal kita kepada Allah, dengan tetap tidak mengurangi ikhtiar, dengan perbanyak zikir, perbanyak amal-amal ibadah, baik ibadah ritual seperti sholat, baca Quran dan lain sebagainya, maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah, termasuk tetap belajar dan tetap ibadah-ibadah sosial, barangkali tentu yang tidak mengandung risiko, ya. Sebab keprihatinan kita ini adalah karena mewabahnya atau merebaknya virus corona yang sudah mendunia ini. Tapi dengan keyakinan bahwa semua ini yang berkuasa, yang ngatur itu Allah, maka kita insya Allah tetap tenang, tetap tidak panik, dan itu penting dalam menghadapi musibah-musibah, dalam menghadapi kesusahan-kesusahan, kesedihan. Sebab ketika kita panik, kayaknya takut yang keterlaluan,
apalagi sampai stres. Ini bisa mengurangi imunitas kita, dan itu sangat mudah untuk terpapar penyakit-penyakit, untuk terjangkiti penyakit. Jadi ini imunitas mental, imunitas batin. Artinya ketahanan batin ini penting. Oleh karena itu ketika Nabi mengalami amul huzni, keprihatinan dalam perjalanan dakwah beliau, di mana dua pembantu ya, dan bahkan bisa dikatakan penolong sekalipun penolong hakiki itu Allah, yaitu paman dan istri dan paman beliau wafat bersamaan pada tahun itu. Nabi begitu prihatin, begitu susah, begitu bersedih, sehingga beliau mencari bantuan ke Taif. Tapi ternyata di sana orang Mekah mendahului Nabi, memprovokasi orang Taif bahwa nanti kalau ada orang namanya Muhammad itu adalah sesat, harus diusir dari sini. Ternyata Nabi sampai di situ, kemudian bukan disambut dengan sambutan yang penghormatan dan membanggakan, tapi justru pemuda-pemuda Taif melempari beliau dengan batu sampai beliau berdarah-darah. Keprihatinan dan kesusahan begitu memuncak, maka Allah lalu memperlihatkan kekuasaannya dengan panggilan beliau untuk menghadap kepadanya melalui Isra dan Mi'raj itu, liyuriyahu min ayatina. Jadi barangkali ini adalah keprihatinan kita, dan ini juga merupakan bukti nyata tentang kekuasaan Allah. Jadi kita dengan ikhtiar, dengan kemampuan teknologi dan sebagainya, tapi ketika Allah sudah menghendaki lain, maka semuanya akan menjadi lumpuh. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau kita sebagai orang yang beriman, kita meningkatkan diri, hubungan kita kepada Allah melalui keyakinan, ketawakalan, serta zikir dan amal-amal ibadah. Sekalipun tentunya zikir dan amal ibadah itu bukan hanya di waktu susah seperti ini, sebab itu sudah kewajiban kita. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tentu seperti disampaikan oleh kepala pesantren tadi, bahwa keyakinan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, bukan berarti itu menghilangkan ikhtiar. Artinya tawakal itu adalah kita mengandalkan Allah, tidak mengandalkan ikhtiar kita, tapi kita tetap ikhtiar. Suatu ketika Sayyidina Umar melihat orang yang pengangguran tidak bekerja. Beliau menegur, kamu itu orang apa? Kaum itu menjawab, nahnu qaumun mutawakkilun, kami ini kaum yang tawakal. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Nahnu inna sama la tumtir zahaban, langit tidak akan menurunkan hujan emas. Artinya kalau kamu ingin uang, ingin makan, kerjalah. Jadi tidak cukup hanya tawakalan. Dan tentang wabah ini secara spesifik, secara khusus, memang ada petunjuk-petunjuk dari agama, insya Allah dari hadisnya ini. Ada hadisnya insya Allah. Jadi saya lupa teksnya, yaitu bahwa ketika terjadi wabah di suatu tempat, maka jangan orang yang di luar masuk ke dalam, dan yang dalam jangan keluar. Jadi dikarantina lah. Ya, saya kira itu sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dan kedokteran. Seperti tadi disampaikan bahwa ketika Sayyidina Umar mengutus seorang pasukan ke Syam, yang waktu itu Syam itu meliputi Syria, Damaskus, dan Lebanon serta Palestina. Waktu itu sampai tengah perjalanan mendengar di situ ada wabah di tempat tujuan.
Lalu sahabat berdiskusi, ini kita lanjut nggak ini jalannya? Sebagian sahabat berpendapat lanjut saja, sebab yang menentukan semuanya kan Allah, Tuhan. Kalau kita tidak mati, kata Tuhan tidak mati. Kalau tidak mati, tidak sakit, kata Tuhan tidak sakit. Yang sebagian lagi jangan, pulang aja. Sebab ini kan kita tidak boleh menjerumuskan diri kepada kebinasaan. La tulqu biaydikum ila tahlukah. Tidak putus, akhirnya lapor pada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, pulang aja, pulang saja. Jadi disuruh pulang, jangan memutuskan. Terus apa kata Sayyidina Umar? Kita ini lari dari takdir Allah ke takdir yang lain. Jadi pulang itu takdir Allah, itu takdir yang baik insya Allah, sehingga kita selamat dari wabah. Kalau kita maksa lalu sakit, takdir Allah juga, tapi takdir Allah yang tidak enak barangkali. Jadi ini semua takdir tapi kita tidak tahu apa yang telah ditakdirkan Tuhan yang akan datang. Yang tahu takdir yang kita ketahui adalah yang sudah terjadi. Karena itu kalau takdir itu belum terjadi, kita harus berusaha, harus berikhtiar untuk mencari takdir yang baik lagi. Soal nanti jatuhnya pada hal yang tidak kita inginkan, kita ambil hikmahnya saja. Sebab tidak ada sesuatu yang tanpa hikmah. Ya. Jadi orang sakit pun itu ada hikmah. Jadi dibalik sakit dan sabar kemudian di situ ada pahala besar. Tapi kita lebih baik jangan cari pahala dari kesabaran sakit. Cari pahala yang lain aja lah, kalau bisa ya, biar sehat-sehat saja gitu. Jadi ini oleh karena itu saya berharap prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh otoritas tentang kesehatan itu, saya harap kita lakukan semaksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tapi tidak perlu panik, tidak perlu stres. Sebab stres itu penyakit tersendiri. Lakukan. Ya, jadi umpamanya harus disemprot ya dengan infektan ya. Jadi saya ketika datang dari perjalanan saya minta semprot di situ di pintu itu. Dan itu sudah prosedur yang ikhtiar kita ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh dari klinik, jaga kebersihan dan peluang-peluang atau infeksi baik tertular maupun menularkan ini kita upayakan sebisa mungkin, kecuali sangat darurat. Kalau darurat seperti hari ini kita ya mungkin dianggap darurat ya. Tapi masih dalam batas-batas yang belum sangat darurat. Tapi kalau sangat darurat boleh jadi nanti kumpul-kumpul seperti ini juga tidak boleh lagi gitu. Ini ada beberapa tempat yang sesuai dengan kondisinya lah. Ada masjid yang sampai meliburkan seperti Istiqlal, itu meliburkan Jumat gitu. Tapi di Al-Akbar itu enggak, tapi tetap ada prosedur, misalnya tiap-tiap jamaah jaraknya 1 meter. Jadi dalam keadaan darurat itu tidak menghilangkan fadilahnya jamaah insyaallah. Jadi tetap kita lakukan, tapi tetap berikhtiar. Tapi kalau memang sudah sangat darurat, mungkin bisa saja kumpulan-kumpulan seperti ini ya kita hindari. Tapi mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Jadi ini Bapak, Ibu-ibu serta teman-teman santri sekalian, jadi sekali lagi kita perlu bersyukur kita ini masih bisa beraktivitas seperti ini. Sebab insya Allah kalau kita bersyukur, hati kita ini menjadi tenang, menjadi lapang, dan insya Allah daya tahan tubuh kita, komunitas kita ini insya Allah akan lebih kuat ketimbang kita harus bersedih hati ya, atau susah. Tapi bukan berarti lalu
kita menghilangkan kewaspadaan, tetap waspada dengan mengikuti prosedur-prosedur yang kesehatan yang sudah ditetapkan oleh para ahlinya. Dalam hal ini adalah para ahli kesehatan, para dokter dan klinik kalau di sini. Jadi itu Bapak dan terutama pada para santri, nanti apa-apa yang ditetapkan oleh pengurus ini saya harapkan diikuti dengan baik. Tapi saya kira tidak perlu terlalu banyak. Jadi mungkin juga jaga biar daya tahan tubuh kita ini tidak menurun. Mungkin makannya juga dijaga, jangan sampai terlambat gitu ya. Kalau sekarang tidak perlu tirakat yang terlalu aneh ya, makan yang bergizi kalau bisa ya. Entah nanti ada tambahan makanan atau enggak gitu. Kemudian istirahatnya yang cukup, jangan sampai diforsir. Tapi ini dengan tidak masuk sekolah insya Allah bisa ngatur. Kemudian olahraga, tapi olahraga tentu yang ringan-ringan saja biar tidak menguras stamina ya. Sebab menguras stamina itu juga bisa memperlemah daya tahan tubuh kita. Dan upayakan kalau tidak terpaksa tidak keluar. Jadi ini pesantren saya kira ini sudah merupakan karantina besar. Makanya ustadz yang mau masuk itu diperiksa dulu itu. Dan karena terpaksa untuk ke belakang dari hari ini ya mohon maaf. Ini kalau harus ngajar dari kediaman masing-masing gitu ya. Paling tidak didoakan lah murid-muridnya. Mudah-mudahan tetap bisa belajar dengan baik dan tetap sehat gitu. Kemudian tentu ini hanya menambah saja yang disampaikan oleh bagian dari klinik tadi. Tentu waspadaan itu bukan sekedar kita menjaga stamina dan daya tahan tubuh kita, tapi misalnya di sekitar kita ada orang-orang yang terindikasi ya terpapar penyakit apapun ya, karena kita memang bukan dokter. Itu saya kira perlu segera dengan kesadaran sendiri untuk untuk cek, untuk tes kesehatan ya. Biar ya itu tidak mesti ya yang ada indikasi-indikasi itu tidak mesti itu virus corona, mesti ya. Memang kadang-kadang COVID-19 itu kan ada yang tidak menampakkan gejala, ada yang ringan-ringan saja ya. Bahkan katanya untuk anak-anak yang masih muda itu lebih tahan ketimbang orang yang sudah tua yang seperti saya ini. Tapi alhamdulillah ini ya, mudah-mudahan terus dilindungi oleh Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian, sekedar ungkapan syukur saya atas nikmat ini, yaitu pertama tetap eksis dan berdiri pesantren ini, dan yang kedua kita tetap diberi kesehatan dan itu perlu kita rawat dan perlu kita jaga dengan mengikuti prosedur-prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan. Barangkali ini tentu dalam penyampaian ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf untuk semuanya, dan hanya kepada Allah lah kita semua memohon dan bertawakal. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.